Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Olinta Siska Farida, NIM 183111013. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembelahan mitosis. Yang pertama, kita akan mempelajari jenis pembelahan mitosis yang terdiri dari 5 tahapan utama. Yang pertama, profase, yang kedua prometafase, yang ketiga metafase, yang keempat anafase, dan yang kelima adalah telofase. Sebelum kita melanjutkan ke 5 tahapan utama, di sini kita akan temukan beberapa istilah adalah kromatin bisa berubah menjadi kromosom. Dari kromosom ini akan diubah menjadi kromatid. Secara garis besar, perbedaan utama dari ketiga jenis ini semuanya adalah material genetik. Kalau pada kromatin, itu dia akan bentuknya seperti benang-benang halus. Kemudian untuk yang kromosom, dia bentuknya misalnya seperti pada gambar di samping saya. Kemudian satunya lagi adalah kromatid. Kromatid itu adalah kromatid yang membelah. Nanti di sini kromatidnya ada dua, kromatid yang di atas dan kromatid yang di bawah. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke 5 tahapan utama pada pembelahan mitosis. Yang pertama yaitu profase. Pada gambar profase ini ditandai dengan yang pertama ciri-cirinya, kemudian ditandai dengan membran nukleus mulai menghilang, kemudian mulai terbentuk kromosom. 3 kromosom saja supaya lebih mudah. Ciri-cirinya adalah yang pertama, dia akan berubah dari kromosom menjadi kromatin. Selain itu, membran nukleus mulai menghilang. Pada kasus ini ditandai dengan garis putus-putus. Yang ketiga, pada tahapan profase akan terbentuk yang namanya sentrosom, di mana nantinya sentrosom biasanya berada di 2 bagian. Kemudian dia akan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kemudian yang terakhir, dia akan bentuknya seperti benang-benang spindel. Oke, jadi ini adalah tahapan dari proses profase. Setelah tahapan profase, kita akan lanjutkan ke tahapan yang kedua, yaitu prometafase. Pada gambar prometafase ini, di dalamnya ada 3 buah kromosom. Kemudian sentriolnya dia mengikat kromosom dan semuanya diikat. Ini adalah tahapan dari prometafase. Kalau kita jabarkan pada tahap prometafase yang pertama, yaitu benang spindelnya mengikat kromosom. Kemudian membran nukleusnya sudah menghilang. Dari prometafase kita lanjut ke proses ketiga, yaitu prometafase. Pada tahapan metafase ini, di dalam gambar metafase ini di atasnya ada sentrosom. Nah, kita akan buatkan garis imaginer, di mana nanti kromosomnya itu posisinya ketika proses metafase ada di dalam ekuator. Ini adalah ciri khas dari metafase, yaitu kromosom berada sejajar di tengah-tengah. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan ke tahapan yang keempat, yaitu proses anafase. Yang membedakan antara anafase dan metafase, nanti ada pergerakan ke atas dan ke bawah. Seperti misalnya pada gambar di samping saya. Kita lihat gambarnya. Ciri khas dari proses metafase ini, dari proses anafase ini nanti akan terjadi proses kromatin bergerak ke arah kutub berlawanan. Kemudian ini adalah ciri-ciri dari anafase, yaitu dia akan berubah dari kromosom menjadi kromatin. Oke, yang terakhir yaitu proses telofase. Pada tahapan telofase ini nanti akan terbentuk membran nukleus. Setelah itu dia akan menjadi kromatid, lalu berubah menjadi yang namanya kromatin.
Kemudian terjadi yang namanya sitogenesis, di mana sitogenesis itu adalah terjadi pembelahan sitoplasma. Pada tahapan telofase ini terjadi pada sentrosomnya, dia akan terbentuk oleh 2 sel anakan. Misalnya kita lihat pada gambar, itu yang pada garis-garisnya terjadi proses sitogenesis, melakukan ke dalam dan membentuk 2 sel anakan. Oke, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya mengenai proses pembelahan